Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nafila Ulfa Karisma dengan NIM 211120003. Saya dari Prodi Tadris Matematika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Sains dan Peradaban Islam. Nah, di video kali ini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan objek, metode, dan ruang lingkup sejarah sains dan peradaban Islam? Nah, sekarang apa itu sejarah? Dalam bahasa Arab, sejarah dinamakan sejarotun atau yang berarti pohon. Pohon yang memiliki struktur batang, akar, dan lainnya menunjukkan bahwa ketika kita mengatakan sejarah berarti bagaimana peristiwa itu bermula atau asal muasalnya. Yang kedua, sejarah itu bisa dikatakan tarikh atau waktu atau penanggalan. Nah, sejarah ini akan membicarakan masalah waktu. Kemudian yang ketiga yaitu histori atau masa lampau. Yang keempat, menurut Ibnu Khaldun, sejarah yaitu peristiwa-peristiwa istimewa atau penting pada waktu atau ras tertentu. Nah, sekarang apa itu peradaban? Dehan berpendapat bahwa peradaban ialah seluruh kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Kadang-kadang peradaban dihubungkan oleh kebudayaan, namun banyak pendapat yang berbeda. Ketika kita berbicara tentang fakta peradaban, itu berkaitan dengan peninggalan fisik. Sedangkan jika kita berbicara tentang fakta budaya, itu tentang perilaku manusia. Nah, sekarang sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam yaitu peristiwa masa lalu yang menceritakan bagaimana Islam menjadi inspirasi dan mempengaruhi sosial, politik, pendidikan, ekonomi, militer, dan berbagai ilmu pengetahuan. Ruang lingkup sejarah sains. Berbicara mengenai sejarah sains, ruang lingkupnya ini dimulai dari 2 periode. Yang pertama, periode pra-Islam. Nah, di periode pra-Islam ini atau sebelum adanya Islam, ini dimulai dari zaman Mesir kuno, yang dimulai dari kurang lebih 4000 sampai 400 sebelum Masehi. Kemudian yang kedua yaitu dari zaman Yunani, kurang lebih dimulai dari 600 sampai 30 sebelum Masehi. Kemudian ada zaman Romawi yang dimulai kurang lebih dari 30 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Yang kedua, periode pasca Islam atau periode setelah Islam. Nah, periode ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang ketiga periode modern. Pertanyaan selanjutnya yaitu berikan penjelasan tentang periodisasi perkembangan sains pra-Islam. Berarti di sini kita akan menjelaskan bagaimana perkembangan sains sebelum adanya Islam. Dimulai dari zaman manusia purba. Sains sudah dipahami sejak zaman manusia purba. Namun tentu saja pengetahuan manusia purba mengenai sains masih terbatas dan terlihat sangat sederhana jika dibandingkan dengan sains modern. Humans and Nature dalam lamannya mencatat bahwa manusia purba sudah mengembangkan teknik berburu dengan cukup baik. Mungkin pengetahuan mereka masih terbatas dalam membuat alat-alat berburu yang efisien. Ilmu pengetahuan mengenai cara-cara bertahan hidup di alam sudah mereka kembangkan sejak 30.000 hingga ratusan ribu tahun yang lalu, yakni kala manusia jenis Homo mulai bermunculan dan menguasai daratan. Sains sederhana sudah mereka pelajari dan kembangkan ke arah yang semestinya, dan itu membuka jalan bagi perkembangan sains selanjutnya.
Selanjutnya, zaman sebelum Masehi. Ilmu pengetahuan sudah jauh lebih maju pada era sebelum Masehi. Kehidupan manusia tidak terbatas pada berburu dan bertahan hidup semata. Pada perkembangannya, manusia selalu mengembangkan sesuatu karena memang pada dasarnya manusia memiliki sifat yang ingin tahu dan tak pernah puas. Jika berburu dirasa merepotkan, manusia bisa mengembangkan peternakan atau perkebunan. Bahkan, manusia sudah mulai memikirkan bagaimana caranya untuk menyembuhkan wabah atau penyakit di zaman kuno. Memang ribuan tahun sebelum Masehi ada banyak orang menganggap bahwa penyakit datangnya dari sihir atau guna-guna. Namun, di antara mereka tetap ada sedikit tabib atau dokter yang sanggup menalar kejadian tersebut sebagai sesuatu yang logis dan bebas dari takhayul. Puncak peradaban di masa-masa kuno sebelum Masehi ada pada Yunani, Persia, Mesir, India, dan Tiongkok. Tengok saja dokter hebat macam Hippocrates, seorang ahli medis asal Yunani yang sudah memiliki pengetahuan akan penyakit medis seperti kanker. Ditulis dalam laman Ancien. Manusia kuno sudah memiliki pengetahuan akan bumi dan luar angkasa. Beberapa filsuf dari Yunani kuno sudah memiliki gagasan bahwa bumi merupakan planet yang bentuknya bulat. Bahkan, ada seorang ilmuwan Yunani hidup pada era 310 sebelum Masehi dan ia menggagas bahwa matahari adalah pusat dari bola api raksasa dan bumi hanyalah planet kecil yang berada pada orbit matahari. Selanjutnya, abad pertengahan. Sains terus berkembang pada abad pertengahan pada era Masehi, lebih tepatnya di zaman abad pertengahan. Sains dan ilmu pengetahuan mengenai banyak hal sudah mulai berkembang dengan sangat pesat. Beberapa penemuan yang berpengaruh juga sudah ada di zaman ini. Bahkan beberapa di antara ilmuwan tersebut sudah memiliki pemikiran yang revolusioner dan maju ke masa depan. Contohnya seperti Anatolius, Nicolaus Copernicus, Paulus Egnatia, Roger Bacon, Ibnu Sina, Thomas Aquinas, Abu Nasr al-Farabi, Michel Pascal, Ibnu al-Haytham, Galileo Galilei, dan masih banyak lagi ilmuwan lainnya. Nah, ilmuwan-ilmuwan ini merupakan akademis yang telah meletakkan fondasi bersejarah bagi perkembangan sains di abad pertengahan. Pertanyaan terakhir yaitu jelaskan capaian peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin. Berarti di sini kita akan membahas bagaimana pencapaian di masa 4 khalifah. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selama menjabat sebagai khalifah pertama, Abu Bakar berhasil meraih beberapa prestasi. Nah, berikut ini ada beberapa prestasi yang bermanfaat bagi perkembangan umat Islam. Antara lain yang pertama, mewujudkan stabilitas pemerintahan dengan memadamkan pemberontakan. Yang kedua, melakukan rintisan perluasan wilayah Islam. Nah, jadi di sini Abu Bakar memperluas lagi wilayah Islam. Yang ketiga yaitu pesatnya ekspansi penataan administrasi pemerintahan. Nah, di masa kepemimpinan Abu Bakar juga pembukuan Al-Quran pertama kali dilakukan. Kemudian lanjut yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar digantikan Umar bin Khattab, Islam mengalami kemajuan sangat pesat. Pasukannya berhasil mengalahkan dua kekuatan besar saat itu, yakni Romawi di barat dan Persia di timur. Umar juga mengesahkan ketentaraan, kepolisian, pekerjaan umum, sistem kehakiman, hisbah atau pengawasan terhadap pasar, membangun pusat pengawasan terhadap takaran atau timbangan, mencetak uang negara, serta membangun departemen pajak dan tanah, atau bisa disebut Diwan Al-Khat, dan departemen keuangan yang dinamakan Diwan Al-Mal. Kemudian melanjut ke khalifah ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, di masa kepemimpinan Utsman bin Affan, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Nah,
Pada masa Utsman bin Affan ini, wilayah Islam diperluas hingga ke Tripoli, Armenia, Turkistan, dan Cyprus. Nah, di masa Utsman ini ada beberapa pencapaian. Yang pertama yaitu modifikasi mushaf Al-Quran, yang mana di sini pada kesempurnaan dari pembukuan Al-Quran di masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua ada renovasi Masjid An-Nabawi. Yang ketiga pembentukan angkatan laut. Dan yang keempat perluasan wilayah Islam. Khalifah selanjutnya atau khalifah terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib mulai berupaya untuk membenahi pengelolaan keuangan negara atau Baitul Mal. Adapun cara yang dilakukan untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan tersebut ialah dengan menarik kembali harta atau tanah para pejabat yang dihadiahkan oleh pemerintahan Utsman untuk kemaslahatan rakyat. Prestasi Ali bin Abi Thalib juga ditorehkan dalam bidang ilmu pengetahuan dan bahasa. Pada masa pemerintahannya, huruf hijaiyah mulai dilengkapi dengan tanda baca atau harokat untuk menghindari kesalahan membaca Al-Quran dan hadis. Pada saat ini pula ilmu nahwu atau ilmu tata bahasa Arab mulai dikembangkan. Selain itu, Ali bin Abi Thalib juga erat kaitannya dengan pembangunan kota Kufah yang direncanakan sebagai pusat pertahanan. Namun, perkembangan sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, serta ilmu pengetahuan lainnya.